Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke soal yang kedua, contoh soal kedua. Di sini pada pembakaran 1,6 gram gas metana atau CH4 dibebaskan kalor sebesar 80,2 kJ. Artinya dibebaskan berarti ini adalah reaksi dari eh, eksoterm ya, membebaskan kalor gitu. Tentukan perubahan entalpi pembentukannya. Ini eksoterm ya. Nah, kita lihat di sini. Kita disuruh mencari perubahan entalpi pembentukan. Kita akan jawab melalui 3 step tadi. Step pertama adalah untuk mencari nilai masanya. Ya. Masanya adalah 1,6 gram. Dapat dari mana? Dapat dari soal. Di sini soal sudah diberikan masanya langsung. Beda dengan soal yang pertama dalam bentuk persentase. Kita harus cari dulu masanya. Sedangkan di soal nomor 2 ini kita langsung dikasih tahu masanya bernilai 1,6 gram. Yang kedua adalah mencari nilai mol pada molekul. Nah, CH4 ini disebut molekul. Kenapa? Kenapa Pak? Tadi di soal nomor 1 disebutnya unsur, karena dia berdiri sendiri. Kenapa dia disebut molekul? Karena dia memiliki dua unsur atau lebih di dalam ituannya. Di sini ada CH4. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen. Maka kita mencari nilai molnya. Mol CH4 atau NCH4 sama dengan nilai massa dari CH4 dibagi oleh MR-nya. Pak, kok di sini MR? Di soal nomor 1 tadi AR. Nah, tadi AR atom relatif itu karena satu unsur, sedangkan kalau MR molekular relatif ini terdiri dari beberapa unsur. Nah, kita akan masukkan di sini. Masanya adalah 1,6 gram. Nah, ini adalah masanya 1,6 gram. Lalu kita tulis mencari nilai MR-nya. Kita lihat CH4. CH4 ini terdiri dari satu atom C. C-nya ada satu kan dari CH4 nih. C-nya satu, ya kan ya. Terus H-nya ada 4. Otomatis nanti 1 dikali ARC. Kenapa dikali ARC? C-nya cuma satu karena tadi si karbonnya cuma ada satu unsurnya aja. Ditambah 4 dikali RH. Pak, keempat dapat dari mana? Lihat, H-nya punya 4 di sini, makanya 4 dikali AR, H. Sama dengan, kita kesini lagi, 1,6-nya tetap di atas, karena ini masanya. Kan kita hitung bagian bawahnya dulu. 1 dikali ARC-nya berapa? ARC-nya adalah 12. Maka di sini 12. Ini 12 ya. Terus ditambah dengan 4. Kita tulis ini 4. Dikali berapa? Dikali AR H-nya. ARH-nya berapa? Kita lihat di sini berapa teman-teman ARH-nya. ARH-nya adalah 1. Terus kita pindah lagi sini 1,6 yang di atas tetap karena ini di dalam massa. Belum kita hitung. Kita hitung bagian bawahnya dulu. 1 dikali 12. Nah, kita lihat nih. Di sini teman-teman jangan sampai salah. Nanti ada juga teman-teman yang 12 tambah 4 dulu kali ya, biar benar gitu. Ini tidak benar, tapi harus diperkalian dulu baru ditambahkan. 1 kali 12 hasilnya tetap 12. 4 dikali 1, maka hasilnya juga 4. Setelah ini kita hitung lagi bawahnya, 1,6 kita taruh lagi di sini. Nah, 12 ditambah 4 sama dengan 16. Kan kita bagi 1,6 dibagi 16. Nah, 1,6 bagi 16 adalah 0,1 mol. Bagaimana caranya? Kita anggap aja 1,6 yang di atas ini komanya kita hilangkan dulu. 16 bagi 16, berapa 16 bagi 16 adalah 1. Gitu kan ya. Kan di atasnya punya satu angka di belakang koma, otomatis hasilnya pun harus ada satu angka di belakang koma. Seperti itu, 0,1 mol. Langkah selanjutnya adalah step 3. Step 3 adalah mencari nilai kalor ataupun nilai perubahan entalpinya dari persamaan seperti ini. Q sama dengan perubahan entalpi dikali mol. Nah, karena di sini Q-nya adalah 80. Ini Bapak salah nulis ininya. Nah, karena Q-nya di sini nilainya adalah ini 80,2 kilojoule. Nih, tanda ininya belum bisa dihapus ya. Oke, 80,2 kilojoule gitu ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Yang kita cari adalah delta HF-nya. Berapa nih delta HF-nya gitu kan ya? Delta HF-nya berapa nih di sini? Kita paste dulu di sini. Terus kita bikin perkaliannya. Nah, dikali dengan nilai molnya. Di sini nilai molnya berapa? Kita langsung masukin nilai molnya adalah 0,01. 0,1 sini. Sini 0,1 terus gitu. 0,1 mol dapat dari yang ini yang kita cari di step kedua. Kita masukin ke sini. Oke, setelah itu maka perkalian yang tadi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Otomatis delta HF sama dengan 80,2 kilojoule. Nah, ini Bapak hapus dulu ininya.
kilojoule gitu ya, dibagi 0,1. Nah, di sini karena pembagian koma, maka kita terlebih dahulu menghilangkan komanya. Karena di sini kebetulan di belakang koma cuma ada satu angka, baik di atas maupun di bawah, maka kalau di belakang koma ada satu angka, untuk menghilangkan koma tersebut kita cukup kali 10 aja. Kenapa kali 10? Karena cuma satu angka di belakang koma. Kalau misalkan ada dua angka di belakang koma, berarti dikali 100. Kalau ada tiga angka di belakang koma, berarti dikali 1000. Nah, karena di sini cuma ada satu angka di belakang koma, maka kita kali cukup dengan 10. Atas dikali 10, bawah dikali 10. Pak, kalau misalkan nanti 80,2 dibagi 0,01, berarti atas dikali 10, bawah kali 100, Pak? Enggak. Tetap, nanti perkaliannya harus sama. Kalau mau dikali 100 semua, berarti di atas kali 100, di bawah kali 100. Kalau mau dikali 10 semua, jadi harus sama. Atas dan bawah di perkalian sama. Seperti itu. Oke? Makanya 80,2 dikali 10 tadi, karena di belakang angka ada, di belakang koma ada satu angka. Oke, 80,2 dikali 10 hasilnya 802. 0,1 dikali 10 hasilnya adalah 1. Pak, saya cara ini enggak deh Pak, saya bisa langsung hitung sendiri. Nah, monggo tuh. Nah, pada pembahasan ini maka hasilnya adalah 802 kilojoule per apa? Per mol. Oke, per mol. Ini adalah hasilnya 802 kilojoule per mol. Karena perubahan entalpi satuan adalah kilojoule per mol. Sekarang kita lihat di sini nilainya negatif atau positif gitu. Negatif atau positif. Kan di sini kata-katanya adalah dibebaskan atau dilepaskan, otomatis nanti perubahan entalpi di sini nilainya adalah negatif. Kenapa? Karena dia adalah reaksi dari eksoterm seperti itu. Oke, karena dibebaskan. Terima kasih.